Toyota Camry tahun 2009, harga buka-bukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wirliana di channel YouTube kita Cari Mobil RJM. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas satu mobil harga yang murah tapi fitur mewah, atau mobil pejabat harga merakyat. Mobil ini tuh cuma 100 jutaan aja, tapi fiturnya lumayan canggih, mewah dan lengkap. Nah, mobil yang akan kita bahas kali ini adalah mobil Toyota Camry tahun 2009 dengan tipe V dan transmisi otomatis. Kita mau ngingetin nih, mobil ini adalah satu unit mobil harga buka-bukaan, di mana kita akan memberikan transparansi harga dimulai dari pembelian unit, perbaikan, sampai ketemu harga penjualannya berapa. Nggak lupa kita mengambil profit dari mobil setiap penjualan ini ya. Profit yang kita ambil untuk mobil di bawah 100 juta itu adalah 3,5 juta rupiah. Tapi kalau mobil itu harganya di atas 100 juta dan di bawah 200 juta, kita ambil profit 5 juta rupiah. Oke, langsung aja kita akan membahas dari 3 elemen utama, yaitu dari eksterior, dari mesin, dan interior. Langsung aja kita check it out. Pertama-tama kita akan membahas dari eksterior depan dulu. Nah, mobil yang kita punya ini udah facelift. Perbedaannya dengan tipe yang sebelumnya yang belum facelift itu ada di desain lampu-lampunya. Dari headlamp, dari fog lamp itu udah ada perbedaan desain. Terus ini juga dari grillnya sudah chrome dengan emblem Toyota di tengah, jadi menambah kesan mewah. Terus bisa dilihat juga kondisi dari bumper utama ya, dari bumper bawah maksud saya. Bumper bawahnya itu masih bagus kondisinya. Terus nggak ada bekas dempulan yang tebel, nggak ada bekas tabrak yang parah. Terus lampunya juga masih oke kondisinya. Fog lamp, lampu headlamp, fog lamp itu masih berfungsi semua. Terus dilihat juga dari kaca depan, ini juga masih bagus ya. Terus lanjut ke samping. Lanjut ke eksterior samping. Dilihat juga nih ya, lampunya nggak ada pecah, kondisinya masih baik. Terus ini nat-nat atau sambungannya masih rapih ya. Terus dari velg. Nah, ini kan mobil udah facelift. Perbedaannya juga ada di velgnya. Jadi velg yang udah facelift itu pakai ring 17 dengan profil ban 215/55. Kondisi bannya juga masih baik, sekitar 80%. Terus dilihat juga nih, dari ini ada emblem VVTi. Terus ini dari spionnya udah dilengkapi dengan lampu sen. Dan ini juga dari kaca-kacanya udah chrome ya, list kacanya udah chrome. Terus dari karet-karetnya juga masih rapi. Nah, ini nih udah dilengkapin sama body set molding. Terus ini juga di handle pintunya udah dilengkapi dengan sensor penguncian. Jadi kita nggak perlu lagi ngunci pakai remote atau kuncinya, tapi bisa juga pakai remote-nya. Terus dilihat juga nih di list kaca yang belakang masih rapi juga, masih rapet. Tuh, ban belakangnya juga masih kondisinya masih baik. Kita lanjut ke eksterior belakang. Oke, tadi kan udah disebutin ya kalau mobil yang kita punya ini tipenya udah facelift. Perbedaannya ada di desain lampu belakangnya juga, ada tambahannya nih, kayak segaris gitu, tambahan desain lampu belakangnya. Terus ini juga ada emblem Camry, emblem Toyota, dan ini emblem dari kapasitas mesinnya yaitu 2400 cc. Terus ini juga udah ada tambahan, maksud saya udah dilengkapi dengan sensor parkir. Jadi kalau misalnya kita parkir mundur ada bunyi-bunyinya gitu. Terus dilihat juga ya dari bumper bawahnya masih lempeng, bodinya masih mulus. Overall kondisi catnya oke, walaupun udah nggak 100% original, tapi kondisinya masih baik banget untuk catnya. Kita lanjut ke interior, kita cek ya interiornya. Nah, Toyota Camry ini sudah ada desain kayu-kayunya gini nih, panel kayu, jadi kesan mewahnya tuh dapet. Terus dari door trimnya juga mayoritas warnanya tuh krem.
Terus ini electrical window semua masih berfungsi. Ini ada tombol penguncian, terus tombol-tombol jendela. Ini ya, lihat juga karet-karetnya. Karet-karetnya tuh masih rapet, nggak ada yang kebuka-kebuka. Terus plafon juga masih baik ya kondisinya. Terus dilihat nih dari desain dashboardnya, masih baik kondisinya. Ini ada untuk spion, buka tutup spion. Terus ini dari setir ada desain panel woodnya juga nih, jadi kesannya tuh mewah seperti yang saya sudah bilang tadi ya, kalau ini tuh mobil pejabat harga merakyat. Nah, kondisi setirnya ini walaupun kulit jeruknya udah nggak kasar, tapi kondisinya masih oke dan belum ada gantian. Terus di sini juga udah ada steering switch, jadi udah bisa ganti-ganti media dari setirnya aja, nggak harus ke sini-sini. Nah, di sini juga udah ada airbag. Terus yang spesial dari mobil Toyota Camry ini terletak di kabinnya yang luas. Nah, ini juga ada electrical untuk joknya, ini masih berfungsi. Nah, terus joknya sendiri tuh ini ya kondisinya, nanti akan dijelaskan juga di minusnya. Kondisinya tuh ya sudah karena pemakaian ya sudah agak grepes gitu. Terus mayoritas juga joknya warnanya krem. Lanjut nih ya, dari sisi penumpang sebelah kirinya, dari door trimnya juga tuh ya kondisinya masih oke. Terus panel woodnya masih oke, masih tertempel. Terus yang mewahnya lagi nih ya, lihat deh dari tengahnya ini udah desain kayu gitu loh, jadinya memang terkesan mewah. Terus ini juga kalau ditekan ada untuk cup holder. Terus ini di dalamnya ada untuk ngecas, ada untuk aux-nya. Terus ini juga ada tempat penyimpanan koin. Nah, terus dari head unitnya sendiri, overall warnanya tuh perpaduan krem sama abu. Jadi memang kesan mewahnya tuh dapet ya dari panel woodnya, dari head unitnya. Terus dari plafon-plafonnya juga masih oke kondisinya, nggak ada bekas rembesan hujan. Terus dari joknya kondisinya masih baik. Terus dari joknya sendiri udah ada headrestnya, jadi nyaman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut mau ngingetin dulu kalau ini memang harga buka-bukaan, dimana kita akan memberikan transparasi, akan memberikan gambaran mulai dari pembelian mobil ini berapa, terus kita melakukan perbaikan juga berapa, ditambah nanti ada profit dan lain-lainnya. Itu akan kita kupas tuntas sampai ketemu harga penjualannya berapa. Pokoknya itu udah harga net dan itu udah harga buka-bukaan banget. Nah, kita lanjut ke kelengkapan mobil ini. Kita lihat ya. Untuk kelengkapannya sendiri memang sudah nggak selengkap mobil-mobil yang lainnya. Cuman ada, sebentar. Nah, pedoman atau manual booknya masih ada. Kuncinya juga cuman satu ya. Sudah kita sebutin nih, jangan nanya lagi kuncinya. Kuncinya ada di sini nih. Terus untuk pajaknya sendiri, ini pajaknya panjang sampai bulan 5 tahun 2022. Sekarang kita lanjut ke belakang ya. Nah, seperti yang udah saya sebutin tadi nih, kalau misalnya kelebihan dari Toyota Camry ini adalah kabinnya yang luas. Lihat ya, dari kita cara duduk itu nggak terlalu nekuk, terusnya ke atas juga ke plafon nggak terlalu nyundul. Pokoknya kabinnya memang nyaman, terus sudah dilengkapi dengan AC belakang, jadinya adem juga. Dari joknya sendiri di belakang kondisinya masih bagus banget. Terus ini bisa jadi armrest nih, armrest. Terus ini juga ada cup holdernya. Jadi emang kayak pejabat banget ya, kalau misalnya kalian minum bisa ditaruh di sini. Terus ini juga headrestnya bisa diatur. Nah, ini electrical masih berfungsi semua. Door trim kondisinya masih bagus kanan kiri. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan, bisa untuk koin atau kalau pejabat-pejabat biasanya buat asbak kali ya. Nah, ini ada kantong penyimpanan juga. Karpet juga kondisinya masih bagus. Plafon gak ada bekas rembesan bocor atau hujan. Lampu, ini lampu belakang juga masih nyala.
Ya, overall kondisi interiornya oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut lihat ke bagasinya ya. Surprising banget kalau misalnya bagasi dari Camry ini gede banget, luas banget. Bahkan gue bisa masuk ke sini karena saking luasnya, jadi cukup untuk bawa beberapa tas. Karena emang luas banget deh bagasinya, bisa dilihat. Terus kondisi karpetnya juga masih rapih, masih bagus ya. Walaupun ini mobil tahun 2009. Nah teman-teman, ini untuk kilometernya sendiri masih di angka 162 ribuan, atau kira-kira per tahunnya itu dapat di 13 ribuan. Masih wajar pemakaiannya, nggak terlalu yang kesana kemari jadi kilometernya tinggi. Untuk kilometernya sendiri kita original, nggak ada manipulasi. Kalau misalnya memang ragu bisa dibawa juga ke dealer resmi Toyotanya. Kalau kalian juga mau cek mesinnya, cek segalanya, mau dibawa ke bengkel resminya, ke dealer resminya, oke. Mau bawa montir juga silahkan. Nah, kita lihat kondisi mesinnya udah dalam keadaan nyala ya. Sebelum kita ke mesin, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya ini, kalau kap mesinnya dibuka tuh ini udah hidrolik, jadi kita nggak usah nyantolin manual lagi. Terus ini dilihat, didengar dulu secara seksama. Kalau misalnya bunyi mesinnya itu halus, nggak ada bunyi-bunyi tambahan, nggak ada bunyi-bunyi yang menggelitik-gelitik gitu. Terus dari mesin secara keseluruhan ini nggak ada rembes atas maupun bawah, itu nggak ada rembesan bekas oli atau rembes-rembesan yang lain. Terus ini dari bullhead nggak ada bekas dempulan yang kasar, nggak ada bekas ketokan. Terus ini dari apron masih bagus banget kondisinya. Terus dari silen karetnya juga masih rapet. Ini untuk peredam panasnya juga masih bagus kondisinya. Overall untuk keadaan mesinnya ini masih bagus banget. Terus ditambah RJ Mobilindo akan garansi mesin sampai 1000 km. Jadi kalian nggak usah ragu lagi, kalaupun memang nanti kalian bawa pulang terus ada apa-apa di mesinnya, kalian bisa balik lagi ke showroom kita dan menggunakan garansi mesinnya itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kekurangan atau minusnya dari mobil ini sendiri ya. Dari eksteriornya sendiri ada lecet-lecet, tapi lecet-lecet minor, wajar pemakaian ya, nggak ada yang bekas tabrak parah sampai merubah bentuk bodi mobil. Kita lihat nih, lecet-lecetnya tuh masih lecet-lecet wajar banget. Di bagian samping juga. Terus di bagian roda sebelah kanan, di bagian belakang itu memang agak tipis, tapi overall masih bagus kondisinya untuk roda yang lain, untuk ban yang lain. Terus kita ke bagian dalam. Oke teman-teman, kalau untuk minus di bagian interiornya, kita lihat dari joknya sendiri ya. Ini udah ada retak-retak bekas pemakaian. Terus di sini juga ada sobek. Terus dari setirnya sendiri, kulit jeruknya udah nggak terlalu kasar, tapi masih bagus. Nah, terus di sini juga di handle pintu ada lecet sedikit ya. Terus kita lihat dari kelengkapannya juga tadi udah dijelasin kalau misalnya buku servisnya nggak ada, jadi jangan tanya-tanya lagi. Cuman ada manual booknya, sama kuncinya juga cuman ada satu. Tapi overall dari interior ini masih bagus kondisinya, dan minus-minusnya minus-minus minor. Jadi semuanya masih oke. Teman-teman, selesai juga nih tadi kita reviewnya, mulai dari eksterior, interior, mesin udah kita bahas, sampai kekurangan-kekurangan juga udah kita jabarin. Sekarang sampai ke bagian harga. Unit ini adalah unit buka-bukaan dengan harga buka-bukaan. Pastinya kita akan memberikan transparansi. Nggak lupa nanti kita juga akan sisipkan bukti-bukti transfer yang udah kita lakukan ya. Terus lanjut aja ke harga. Mobil ini dibeli dengan harga 108.500.000 all in. Terus kita ada perbaikan, seal bagian atas 400.000, terus ganti oli 400.000, ada cat bumper depan belakang dan list plang sebelah kiri juga, totalnya 1,2 juta. Jadi secara keseluruhan mobil ini berdiri di harga 110.500.000.
plus profit kita. Tadi kita udah bahas kalau misalnya mobil ini di bawah 100 juta kita ambil profitnya 3,5 juta, dan kalau mobil ini di atas 100 juta di bawah 200 juta kita ambil profitnya 5 juta. Jadi tadi berdirinya mobil 110 juta 500 ditambah profit kita 5 juta, jadinya totalnya kita jual mobil ini dengan harga 115 juta 500 net dan cash only. Jadi kalian jangan tawar-tawaran lagi ya, karena kita udah memberikan transparansi harga nih, nggak ada main-main harga lagi. Memang ada yang lebih murah, tapi dilihat lagi ke kondisi unitnya ya. Terus kalau misalnya kalian mau lihat ketersediaan unit kita yang lain, bisa juga kalian cek IG kita di rj_mobilindo, atau kalian nanti lagi cari mobil apa bisa komen juga di kolom komentar. Dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe biar kita makin semangat review mobilnya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, jadi kalian gak ketinggalan kalau kita ada upload video baru. Jangan nanti mobilnya udah laku kalian baru nonton videonya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke teman-teman, selesai sudah kita mereview mobil Toyota Camry tahun 2009 ini. Langsung aja kalau kalian berminat bisa hubungi saya di nomor di bawah ini, atau kalian bisa langsung datang ke showroom kita untuk cek unitnya. Oke? Akhir kata, kalau misalnya ada salah-salah kata, gue minta maaf. Kalau ada salah-salah penyebutan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.